Beria House Community, tempat Anda menemukan jawaban seputar iman Kristen. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Semua orang dibohongi mengenai baptisan anak. Menno Simon, seorang anak baptis terkenal yang menolak dengan radikal praktek baptisan anak yang dilakukan oleh pihak gereja. Dan tanggapan ini saya buat karena adanya sebuah sesat pikir yang disebut dengan overgeneralization, yang mengatakan bahwa hanya orang bodoh, tak terpelajar, atau pendeta-pendeta yang hanya sekolah 9 bulan yang pada akhirnya akan menentang praktek baptisan anak. Jelas, ini sebuah pandangan ataupun tuduhan yang sangat-sangat sesat pikir. Karena buktinya ada seorang bernama Menno Simon yang sangat cerdas, terpelajar, bahkan seorang tokoh reformator yang menolak dengan keras praktek baptisan anak. Dan bahkan Menno Simon sendiri dijuluki sebagai sang reformator yang radikal. Meskipun Menno itu memiliki banyak pandangan yang selaras dengan para tokoh reformator lainnya seperti Luther, Calvin, dan kawan-kawan, tetapi bukan berarti ketika Menno memiliki sebuah pandangan yang berbeda dengan mereka, Menno itu berdiam diri dan tidak memberikan sebuah kritik. Namun sebaliknya, ketika ada sesuatu yang berbeda, Menno langsung memberikan sebuah kritik yang sangat keras dan bahkan radikal berkaitan dengan perbedaan tersebut. Contohnya tentang permasalahan baptisan anak. Dan Menno bukan hanya mengkritik sesuatu tanpa dasar, tetapi bagaimana Menno itu membuat sebuah penyelidikan teks-teks kitab suci dengan tekun. Dan bahkan tidak sampai di situ, Menno merenungkan dengan sungguh-sungguh permasalahan tentang baptisan anak, apakah diperintahkan atau tidak di dalam Alkitab. Namun setelah melakukan penelitian, perenungan, pergumulan yang panjang berkaitan dengan permasalahan ini, Menno memberikan satu kesimpulan bahwa ia tidak menemukan apapun mengenai baptisan anak. Bahkan hal yang sama ketika dipertanyakan atau dilontarkan pertanyaan khususnya kepada Luther, Luther sendiri hanya memberikan sebuah jawaban yang cenderung lebih normatif ketika sebuah pertanyaan yang spesifik berkaitan dengan baptisan anak itu diajukan kepadanya. Salah satunya dalam karya Luther's Large Catechism pada sub pembahasan baptisan anak, sebuah pertanyaan yang berbunyi apakah anak-anak juga percaya dan apakah membaptis mereka benar. Khususnya pada poin 41 sampai 51, Luther hanya memberikan keterkaitan antara pemberian Roh Kudus dan baptisan anak. Dan tidak seperti penjelasan-penjelasan pada bagian yang lain, Luther itu selalu memberikan sebuah dasar Alkitab sebagai dasar argumentasi dari setiap jawabannya. Tetapi pada bagian ini tidak ada sedikit pun Luther memberikan dasar Alkitabiah atau mengutip ayat Alkitab dalam penjelasannya ketika menjawab pertanyaan tentang baptisan anak. Dan bahkan dalam kaitannya antara pemberian Roh Kudus dan baptisan anak, Luther tidak menyertakan dasar ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa pemberian Roh Kudus dan baptisan anak itu memiliki makna atau keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan bahkan hal ini mirip dengan penafsiran bahwa baptisan anak itu menggantikan sunat. Nah, menjadi sebuah pertanyaan apakah benar ayat-ayat yang dikutip pun berbicara secara tersurat maupun tersirat bahwa baptisan anak dalam perjanjian baru adalah pengganti sunat dalam perjanjian lama. Benarkah demikian ataukah hanya sebatas produk teologi suatu kelompok tertentu? Entahlah. Dan sebuah fakta berkaitan dengan penolakan tentang praktek baptisan anak itu tanggal 20 Maret tahun 1531 di kota Leeuwarden, Belanda. Itu bagaimana
terjadi sebuah tindakan yang sangat mengerikan. Seorang bernama Sike Fricks telah dipancung karena telah menerima baptisan selam. Artinya dia menolak praktek baptisan anak dengan menerima baptisan selam atau baptisan orang dewasa sebagai tanda pertobatannya. Dan lewat peristiwa ini kita melihat betapa anarkisnya para penganut baptisan anak pada waktu itu, yang memburu dengan bengis orang-orang yang menentang baptisan anak sebagai praktek baptisan yang tidak diperintahkan Yesus, tanpa memberi sedikit pun diskusi atau pertarungan argumentasi, namun langsung dieksekusi. Sehingga yang menjadi pertanyaannya, apakah Pentakostalisme menentang baptisan anak? Yang pertama, sejak awal bukan Pentakostalisme yang menentang baptisan anak, namun dari kelompok reform sendiri. Menno Simon adalah bukti salah satu tokoh reformator yang menolak praktek baptisan anak yang dilakukan oleh pihak gereja sebagai sesuatu yang tidak pernah dibicarakan di dalam Alkitab. Artinya penolakan tersebut sudah terjadi sejak era reformasi itu baru pertama muncul. Kemudian yang kedua, Pentakostalisme bukan menentang tetapi tidak menganut baptisan anak. Jadi jangan salah, seringkali Pentakostalisme itu dituduh sebagai menentang, padahal Pentakostalisme tidak pernah menentang, karena yang menentang kelompok reform sendiri. Pentakostalisme hanya menganut baptisan orang dewasa sebagai tanda orang yang bertobat atau percaya kepada Yesus. Sehingga jangan menggunakan istilah yang tidak pernah dilakukan oleh kelompok Pentakosta berkaitan dengan baptisan anak. Sekali lagi, Pentakosta tidak menentang tetapi tidak menganut baptisan anak. Nah, itu sebabnya ketika kita berbicara tentang baptisan anak dan kemudian baptisan orang dewasa sebagai tanda pertobatan atau baptisan percik ataupun selam, baiklah mari kita sama-sama membangun sebuah argumentasi yang kuat agar supaya apa yang kita anut itu dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya dengan satu keutamaan, melakukan segala sesuatu dengan iman yang tertuju kepada Kristus dan mempermuliakan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.